Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba membahas terkait daftar pelamar yang dinyatakan kategori aman 100%, pengumuman pasca sangga P3K Guru 2022 untuk P1, P2, P3, P4. Segera cek info ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita to the point saja ke informasinya terkait daftar pelamar yang dinyatakan kategori aman 100%, pengumuman pasca sangga P3K Guru 2022. Langsung saja to the point Bapak Ibu. Jadi di sini kita tentunya melihat ya bahwasanya untuk jadwal seleksi guru P3K tahun 2022. Yang mana di sini kita masih menantikan ya sekitar 5 hari lagi untuk pengumuman kelulusan pasca sangga. Itu diumumkan pada tanggal 9 sampai tanggal 10 April 2023. Nah, setelah pengumuman kelulusan pasca sangga, guru-guru yang dinyatakan lulus kelulusan pasca sangga baik itu P1, P2, P3, P4 akan langsung melakukan proses pengisian DRH NI P3K. Itu direncanakan bulan ini juga tanggal 11 ya, tanggal 11 sampai 30 April 2023. Jadi nantinya P1, P2, P3, P4 yang dinyatakan lulus pasca sangga itu akan mulai start mengisi DRH tanggal 11 sampai 30 April 2023 pastinya Bapak Ibu. Setelah itu akan ada usul penetapan NI P3K itu mulai tanggal 24 April sampai dengan 18 Mei 2023 Bapak Ibu ya. Nah, inilah rangkaian penempatan ya kelulusan bagi P1, P2, P3, P4 mulai dari pengumuman kelulusan pasca sangga, kemudian pengisian DRH NI P3K, kemudian usul penetapan NI P3K pastinya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa ada beberapa kategori pelamar P1 hingga P4 ya, P3 yang dinyatakan aman 100% ya pada saat pengumuman pasca sangga. Jadi yang pertama, pelamar P3K Guru 2022 P1, P2, P3 yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan pada sekolah induknya. Jadi itu yang aman ya. Jadi yang dinyatakan mendapatkan penempatan pada sekolah induknya itu aman 100%. Ini terbagi dua sebenarnya Bapak Ibu ya. Yang pertama, sekolahnya memiliki kebutuhan dan membuka formasi sejumlah pelamar. Misalkan ya sekolah A membuka formasi 1, kemudian pelamarnya 1 ya induk ya, maka dia akan mengisi formasi tersebut. Atau formasi dalam sekolah A itu 3, kemudian ada pelamarnya 3, maka aman keseluruhannya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dikatakan sekolahnya memiliki kebutuhan dan membuka formasi sejumlah pelamar. Kemudian untuk B, tahun 2024 Bapak Ibu diprediksi tidak ada kelebihan jam mengajar ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pelamar P3K Guru 2022 prioritas 1 yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan pada sekolah lain. Dengan catatan Bapak Ibu yang mendapatkan penempatan di sekolah lain, ada dua kategori yang tidak bisa Bapak Ibu isi. Yang pertama, bukan sekolah yang sudah tutup atau regrouping. Kemudian yang kedua adalah bukan sekolah milik Kementerian Pusat ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan penempatan di sekolah selain daripada yang admin katakan tadi, yaitu bukan sekolah yang sudah tutup atau bukan sekolah milik Kementerian Pusat, maka kelulusan Bapak Ibu di pasca sangga itu dipastikan aman 100% Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa yang ketiga adalah sekolah memiliki kebutuhan dan membuka formasi tidak melebihi kebutuhan ya. Jadi ketika sekolah itu membuka kebutuhan
itu betul-betul sesuai dengan jumlah formasi dan tidak melebihi kebutuhan. Misalkan ya dalam satu sekolah ya di pengumuman pasca sangga nantinya ada sekolah yang buka formasi 3 kemudian pelamarnya 3, kan itu aman ya, seimbang Bapak Ibu antara kebutuhan dan formasi sehingga nanti diisi oleh pelamar sesuai dengan jumlah kebutuhan di sekolah tersebut. Kemudian berikutnya adalah tidak ada guru honorer sebagai pelamar prioritas yang sama ya, seperti itu. Nah, misalkan sama-sama misalkan dalam satu sekolah itu ada satu formasi 2 guru honorernya, satu yang P1 yang kedua juga P1. Nah itu pasti salah satunya yang lolos nantinya Bapak Ibu ya. Kemudian tahun 2024 diprediksi tidak ada kelebihan jam mengajar. Kemudian ketiga, pelamar P3K guru 2022 prioritas 1, 2, 3 yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan di sekolah sendiri meskipun sebelumnya sekolah tidak membuka formasi. Ini juga aman 100% ya. Ya, kemudian jumlah pelamar tidak melebihi formasi yang dibuka instansi. Artinya kalau misalkan formasi itu 5, maka pelamarnya anggaplah 4 atau 3 atau juga 5, maka itu aman 100% di pengumuman kelulusan pasca sangga pastinya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini dikatakan bahwasanya sekolah memiliki kebutuhan dan membuka formasi tidak melebihi kebutuhan. Tidak ada guru honorer sebagai pelamar prioritas yang sama ya sudah. Kemudian pelamar P3K prioritas 1, 2, dan 3 dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan di sekolah sendiri meskipun sebelumnya sekolah tidak membuka formasi. Itu ada beberapa aturannya. Yang pertama, jumlah pelamar tidak melebihi formasi yang dibuka instansi ya, itu yang pertama. Kemudian bukan sekolah yang sudah habis siswanya ya. Kemudian sekolah memiliki kebutuhan, tidak ada guru honorer sebagai pelamar prioritas yang sama, dan yang berikutnya adalah tahun 2024 diprediksi tidak ada kelebihan jam mengajar. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Inilah daftar pelamar yang dalam posisi aman pada saat pengumuman pasca sangga nantinya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lompat sedikit ke P3K Guru 2023 yang mana sebenarnya ada beberapa penyebab sehingga guru honorer di P3K 2024 itu kembali tidak mendapatkan penempatan, tetapi sudah ada solusinya Bapak Ibu ya. Yang pertama, Pemda mengajukan sedikit formasi tak sebanding dengan jumlah guru honorer, tetapi solusinya adalah ketika Pemda mengajukan formasi sedikit, nanti pemerintah pusat yang akan melengkapinya. Nah, jadi sudah aman, ini yang poin pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu guru sekalian, formasi yang dibuka tidak linear dengan ijazah pelamar. Misalkan formasi yang dibuka adalah guru kelas, sedangkan pelamar prioritas itu guru bahasa Inggris, itu kan tidak linear. Nah, solusinya apa? Di tahun 2023 mudah-mudahan saja ada penataan ya, ada penataan kembali untuk linearitas sehingga bisa mengcover guru-guru yang tidak linear dengan formasi. Contohnya bahasa Inggris, prakarya, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah bertambahnya pesaing ya, terutama yang bisa bertambah pesaing itu adalah P3. Kalau P1 dengan P2 itu sepertinya aman ya, karena datanya lebih spesifik. P3 ini bisa mendapat pesaing dari pelamar umum tahun kemarin karena seiring berjalannya waktu masa kerja mereka juga bertambah, sehingga secara otomatis nantinya itu status prioritasnya itu akan berubah dari pelamar umum ke P3 untuk P3K Guru 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.